Episode terbaru dari Senior Monostereo. Kamu ketemu lagi sama saya Adit. Dan ini direkamnya di tanggal 6 Juli 2022. Dan kemungkinan ini akan rilis di tanggal 9 Juli 2022. Di episode kali ini tadinya mau undang tamu, tapi karena teman lagi sibuk, jadi kembali monolog. Oh iya, Idul Adha jadinya tanggal 10 ya, kalau lihat di ini, di info saya dapat infonya, maksudnya saya lihat infonya itu di Instagram. Pemerintah menetapkan Idul Adha itu tanggal 10 Juli 2022. Artinya kalau ini rilis di tanggal 9 berarti besoknya sudah lebaran. Jadi karena ya anggaplah ini tanggal 9. Anggaplah saya bicara ini tanggal 9. Besoknya tanggal 10 kan. Jadi saya mengucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, itu saja. Oh iya, jadi terpikir kalau maksudnya jadi terpikir karena ini Idul Adha momennya. Jadi kayaknya saya mau cerita ini saja di episode ini. Saya mau cerita apa kebiasaan waktu saya masih kecil di saat lebaran. Kalau Idul Adha sih kayaknya kurang, karena Idul Adha kan cuman sehari, biasanya tuh sehari terus besoknya kita sudah masuk sekolah lagi, biasanya kayak gitu. Jadi ini lebih ke lebaran Idul Fitri gitu. Jadi waktu kecil itu kalau sudah namanya mau lebaran itu ada momen-momen berburu kembang api. Seingat saya waktu itu ketika baru belajar kenal itu yang namanya kembang api, itu yang ada yang bentuknya kayak apa ya, kayak sate lilit itu, tapi kan dia agak kecil gitu. Nah itu yang saya pertama pegang, terus masih takut gitu kan, dibakar, nyala. Nah itu kayak apa ya, kembang api itu jadi kayak kembang api yang itu ya, yang pegangannya kawat itu jadi kayak ilmu dasar sebelum pegang kembang api yang jenis-jenisnya yang lebih, ya levelnya bisa dibilang lebih di atas itu. Nah jadi pegang itu waktu itu dikasih tahu, pegangnya di ujung, nanti kalau sudah habis buang di got, biar maksudnya kan biar kena air, jadi tidak panas lagi kan, kayak begitu. Nah begitu terus sampai bertambah usia sedikit. Nah naik lagi kenal sama itu, temanya tetap sama ya, berburu kembang api, petasan. Nah naik sama petasan rica, kalau kita sininya bilangnya petasan rica. Yang ada petasan rica juga, petasan macis juga bilangnya. Dia modelnya kayak korek api. Kalau kita sini bilangnya macis. Nah itu pelajar itu, asik nih. Habis itu kenal petasan banting, kenalnya petasan banting. Habis itu mulai naik lagi sama petasan segitiga. Nah itu lumayan lumayan besar tuh suaranya. Bukan lumayan lagi sih, biasanya
ada yang besar sekali sudah kayak bom. Nah, itu biasanya hanya orang-orang dewasa yang mainkan. Jadi ketika kita yang masih anak-anak bermain itu kelihatan kayak hebat sekali gitu. Nah itu kebiasaan pas menjelang Lebaran. Karena itu kita malamnya kan malam takbiran. Jadi sorenya itu berburu itu buat dipakai nanti malamnya. Makin kesini itu kebiasaan itu jadi saya tidak bikin lagi. Mungkin juga karena pengaruh usia, terus merasa itu kayak sudah bukan sesuatu yang wajib lagi untuk saya bikin. Terus mungkin juga karena itu pelarangan, makin kesini kan makin dilarang yang seperti itu. Walaupun saya lihat biasa kalau menjelang Lebaran itu masih banyak yang di pinggir-pinggir jalan jualan kembang api. Nah, kembang api yang itu tadi yang jadi dasar kalau mau awal bermain gitu. Nah, selain main berburu kembang api, petasan itu, ini lagi saya ingat ada petasan tikus. Itu kayak dia bekejar gitu ya. Gitu. Nah, selain berburu kembang api dan petasan, dulu kan saya, kalau orang Poso tahu tempatnya nih kalau saya sebut. Dulu saya kan tinggalnya di ini, kalau kita bilangnya pasar lama sekarang. Nah, itu dulunya jadi pasar sentral Poso. Nah, dulunya tinggal di situ. Jadi pas hari hanya Lebaran itu kan sunyi, semua toko tutup. Nah, itu seringnya kita di depan di pasar sentral Poso itu kan ada 2 bangunan pertokoan begitu. Nah, biasanya kalau pas hari Lebaran di saat sunyi itu kita naik sepeda terus keliling itu berapa kali. Sambil biasanya kita dapat ini sih. Ada yang menurut kita penting kayak ini dosnya bagus ini. Ini bisa dipakai jadi alat bermain nanti. Kadang biasa dapat mainan-mainan seperti itu. Terus apa lagi ya biasanya? Itu masih usia SD kalau tidak salah. SD. Nah, makin naik SMP makin bertambah tuh kebiasaan. Nah, salah satunya ikut pawai takbir. Kalau masih anak-anak kan biasanya nebeng sama mobil orang tua atau mobil temannya orang tua yang ajak ya. Nah, pas SMP itu kayak sesuatu yang wajib harus ikut pawai takbir. Dan merasa paling keren itu kalau ikutnya naik motor. Kayak cupu kalau kita misalnya tidak naik motor. Karena itu kan kalau naik motor itu kayak gaduh sekali begitu. Pokoknya bisa dibilang kalau nggak lolos dengan pawai takbir pakai motor, berarti nggak skill di atas rata-rata itu kalau bawa motor. Itu kayak uji kelayakan gitu. Skill jangan bawa motor. Itu biasanya start mulai dari habis sisa sampai akhirnya tengah malam. Apa lagi ya? Berburu kembang api, keliling naik sepeda di pertokoan itu, pawai takbir, sama apa ya waktu kecil? Oh iya, saya sempat ini waktu kecil itu pasiar dari rumah ke rumah, berburu hagala. Tapi tidak tahu kalau Idul Adha, kayaknya Idul Adha mungkin karena harinya juga pendek, hanya 1 hari itu, jadi mungkin kurang dibandingkan Lebaran Idul Fitri.
Ya jadi pernah ikut itu, masuk ke rumah orang-orang yang saya tidak tahu. Cuma sekedar masuk, dikasih minum, makan kue, terus dikasih uang. Padahal uang itu saja yang jadi tujuan utama. Baru apa lagi ya? Nah itu sih. Kalau misalnya yang ditanya sekarang, kebiasaan sekarang, ini tiap tahun itu, tiap Lebaran, kayak sudah jadi kewajiban itu pergi rumahnya Kawawan. Salah satu penyiar di Siniar Monasterio. Penyiar, podcaster di sini. Nah itu jadi sesuatu yang wajib. Jadi habis Idul Fitri biasanya, habis sholat Id, habis sholat Id, biasanya saya lebih duluan pergi di rumahnya Kawawan dibanding pergi rumahnya keluarga lain. Ketahuan kan kalau tidak akrab dengan keluarga. Nah, tapi di tahun kemarin itu 2 tahun kemarin deh. Nah itu pengaruh COVID juga. Itu jadi tidak bisa untuk pasiar ke rumahnya Kawawan. Habis itu apa ya? Iya kayaknya cuman itu yang bisa saya ingat. Apa lagi? Oh iya, kalau di rumahnya saya itu tiap Lebaran, mama itu kan terima orderan burasa. Nah, jadi pasti setiap malam takbiran itu di rumah itu sibuk dengan burasa. Nah, kita biasanya bantunya isi isian burasanya itu. Terus nanti bapak yang bantu ikat. Nah, saya bantu apa? Saya biasanya bantu supply saja. Oh, ini orang butuh apa? Kan mau begadang ceritanya. Jadi saya kasih belikan cemilan-cemilan, belikan susu beruang, UC kayak gitu. Apa lagi ya? Ya kalau yang pas habis sholat Id terus sungkem itu ya pastilah. Tapi untuk di rumah saya sendiri itu kita termasuk keluarga yang tidak pakai ini ya, kayak yang di TV itu biasanya. Orang tua duduk di kursi terus anaknya satu-satu maju sungkem. Nah, kita tidak, keluarga yang tidak seperti itu. Jadi kita cuman pulang sholat Id, kita anak-anaknya ini pulang sholat Id sampai di rumah terus cari orang tua, cari mama, cari papa. Habis itu cium tangan. Cuman seperti itu. Kayaknya itu saja. Iya, kayaknya itu saja kebiasaan pas Lebaran. Sama ini baru ya kirim ucapan. Kalau dulu SMS, sekarang berkembang jadi kirim di WA kayak gitu. Oke. Kayaknya itu saja cerita episode kali ini. Entahlah ya ini menarik atau tidak buat kamu dengarkan. Tapi terima kasih kalau sudah dengarkan sampai di detik yang ini. Sekali lagi selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya Adit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.